Pagi masih dibalut kabut tipis saat Arman Wibowo, petugas teknis pengawasan proyek jalan tol nasional, berdiri di pinggir jalur kilometer 64, memandangi sebuah retakan yang seharusnya tidak ada pada beton yang baru, sebulan dituangkan. Napasnya tertahan oleh udara lembab yang membawa aroma semen basi dan rumput terbakar. Dan matanya menyipit karena sinar matahari yang menerobos sela-sela kren besar yang menganga di kejauhan seperti rahang baja yang belum kenyang. Arman bukan siapa-siapa dalam struktur besar proyek itu, hanya pegawai kontrak dari perusahaan BUMN pelaksana proyek jalan tol lintas provinsi yang disebut-sebut sebagai proyek kebanggaan negara. Namun meskipun posisinya kecil, ia adalah satu dari sedikit orang yang memegang data harian, laporan laboratorium, serta memiliki akses diam-diam ke depo material karena kedekatannya dengan teknisi senior yang sudah pensiun, dan semua ini membuatnya menjadi mata yang melihat lebih dari seharusnya. Hari demi hari, Arman menyaksikan bagaimana truk pengangkut material tiba saat malam menjelang, bagaimana campuran semen dan kerikil diubah dengan bahan berkualitas rendah, dan bagaimana supervisor proyek kadang menandatangani laporan tanpa pernah benar-benar melihat hasil pengecoran. Semua kejanggalan itu ia catat dalam buku kecil yang ia sembunyikan di balik jaket proyeknya. Kisah itu mulai meluas saat Arman menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berisi foto dirinya sedang berada di warung kopi dekat base camp. Fotonya diambil dari jarak dekat dan disertai teks singkat. Berhenti urus yang bukan urusanmu. Dan sejak saat itu, malam-malamnya menjadi tidak tenang, suara kendaraan lewat membuatnya terlonjak, dan derit pintu pun terasa seperti ancaman. Namun ia tahu bahwa berhenti bukan pilihan, karena setiap retakan yang ia temukan adalah pengingat bahwa jika ia diam, ribuan orang akan membayar mahal atas kelalaiannya. Ia mulai mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam mata rantai distribusi material. Dari vendor semen yang berdomisili di kota kecil, tapi ternyata hanya sebagai nama pinjaman. Hingga perusahaan penyedia baja yang ternyata dimiliki oleh kerabat dari seorang pejabat kementerian. Dan jalur uang pun mulai terlihat. Anggaran yang seharusnya untuk kualitas A digunakan untuk membeli material kelas C. Dan selisihnya masuk ke rekening-rekening berlapis yang mengarah pada nama-nama besar yang tak mudah disentuh. Musim hujan datang lebih awal, dan proyek pun dipercepat. Para pekerja mengejar target pemerintah, sementara Arman melihat semakin banyak bagian jalan yang diselesaikan dengan tergesa. Beton tidak dibiarkan kering sesuai standar, dan permukaan jalan dilapisi aspal tipis yang langsung melepuh 2 minggu kemudian, karena tidak melalui proses pemadatan yang benar. Namun semua laporan tetap menyebutkan 100% sesuai, dan ia tahu bahwa ini adalah bentuk kebohongan yang terstruktur. Ia mulai mencurigai bahwa bukan hanya teknisi dan vendor yang bermain, tapi juga petugas audit internal dari kementerian yang seharusnya menjadi pengawas. Karena setiap kali kunjungan berlangsung, semua titik rusak ditutup sementara, dan semua dokumen dipalsukan. Bahkan pengukur kekuatan material diganti dengan data lama yang diedit, dan hanya Arman satu-satunya yang menyimpan salinan asli dari pengukuran sebenarnya. Tekanan demi tekanan datang, absensinya direvisi oleh orang lain, helmnya berpindah tempat, meski tidak ada yang menyentuh. Dan ada malam ketika ia menemukan pintu tempat tinggalnya tidak terkunci meskipun ia yakin telah menggemboknya sebelumnya, Arman mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bisa mengandalkan saluran resmi. Ia memutuskan untuk menggandakan semua dokumen, foto-foto, dan catatan investigasinya, lalu menyebarkan dalam bentuk fisik ke lokasi aman yang berbeda. Tidak dalam bentuk digital, hanya salinan cetak dan flash disk biasa yang ia titipkan pada orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan proyek. Saat proyek memasuki tahap akhir, tekanan dari pusat semakin besar, dan Arman melihat bagaimana proyek itu akan diresmikan oleh pejabat tinggi dalam 2 minggu ke depan. Namun hatinya semakin gelisah, karena ia tahu sebagian besar jalur yang akan dilalui kendaraan berat itu tidak memiliki pondasi yang layak, dan dalam waktu dekat bisa ambruk, bahkan menyebabkan korban jiwa. Ia mendatangi salah satu mandor tua yang sudah lama bekerja diam-diam dan memperlihatkan data asli yang ia simpan
Mandor itu ketakutan, namun mengangguk, mengatakan bahwa dirinya akan diam dan tidak ikut campur. Dan Arman tahu bahwa ini bukan tentang siapa yang membantunya, tapi seberapa kuat ia sendiri bertahan menghadapi tekanan. Malam sebelum peresmian, Arman menyusup ke lokasi proyek yang akan dilalui pejabat. Dan dengan cat semprot berwarna merah, ia menandai titik-titik kritis di sepanjang jalur yang paling rentan ambruk. Lalu ia meletakkan berkas fotokopi data asli di pos penjagaan utama proyek, berharap ada satu orang yang cukup peduli untuk membacanya. Keesokan paginya, saat konvoi pejabat tinggi datang, terjadi kegaduhan kecil karena salah satu kendaraan teknis melihat tanda cat merah dan menghentikan perjalanan. Beberapa menit kemudian, seluruh prosesi ditunda karena terjadi perdebatan internal antara pengawas dan pelaksana proyek. Dan dalam waktu singkat, media mulai mencium bau keganjilan. Dalam sepekan, serangkaian laporan investigasi mulai muncul dari media lokal, membawa dokumen dan data asli yang mencuat ke permukaan. Lembaga hukum pun mulai bergerak, dan akhirnya satu persatu pejabat dan pelaksana proyek dipanggil untuk diperiksa, termasuk beberapa nama besar dari kementerian. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, terdiri dari 2 pejabat Kementerian Infrastruktur, 3 kepala bagian dari kontraktor BUMN, 4 vendor material rekanan, serta 3 politisi daerah yang ikut mengalirkan dana suap melalui proyek ini. Total kerugian negara ditaksir mencapai 278 miliar rupiah, dengan indikasi bahwa jumlah sesungguhnya bisa jauh lebih besar jika ditelusuri hingga proyek lain yang menggunakan modus serupa. Arman tidak pernah muncul dalam berita, tidak disebut dalam laporan resmi. Namun, beberapa bulan setelah kasus itu menggemparkan negara, seseorang melihatnya berdiri di pinggir jalan desa, mengenakan jaket lama proyek, dan tersenyum kecil, sambil memandangi jalan kecil yang baru saja diaspal dengan baik. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin dikenang, namun langkah kecilnya yang berani telah membuat proyek korupsi itu runtuh dari dalam, dan meski hanya satu orang, suaranya telah mengguncang bangunan besar yang dibangun di atas kebohongan. Dan dalam diam, Arman membuktikan bahwa dalam sistem yang penuh kebusukan, keberanian tidak memerlukan pangkat, hanya keyakinan yang tidak tergoyahkan.